Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 4, tema 4, subtema 2, pembelajaran ketiga. Aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam, sehingga kita bisa menikmatinya. Termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Berikut ini adalah proses pembuatan pensil. Pertama, bubuk grafit dan tanah liat dicampur menjadi satu. Selanjutnya, terbentuk adonan grafit dan tanah liat. Kemudian, adonan dibentuk menjadi isi pensil. Selanjutnya isi pensil dibakar selama 3 hari. Berikutnya, isi pensil tersebut dibalut dengan kayu dan dipotong. Dan yang terakhir, pensil sudah jadi. Sumber daya alam yang digunakan untuk pembuatan pensil adalah grafit, tanah liat, dan kayu. Jika penggunaan pensil tidak dibatasi, ketiga sumber daya alam tersebut akan cepat habis. Penambangan besar-besaran akan merusak lingkungan di sekitar tambang grafit dan tanah liat. Pohon-pohon di hutan akan terus ditebangi hingga habis untuk diambil kayunya. Akibatnya, keseimbangan alam akan terganggu. Kita harus menghemat penggunaan pensil agar tidak menghabiskan sumber daya alam. Berikut beberapa cara menghemat pensil untuk kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, menggunakan pensil sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, meraut pensil yang baru setelah pensil yang lama habis. Ketiga, menggunakan satu pensil saja untuk menulis dan menggambar. Dan yang keempat, tidak membuang pensil yang masih panjang karena termasuk pemborosan. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan perajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan, seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut atau tukang cukur. Barang-barang yang dihasilkan
dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Berikut ini jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Pekerjaan yang pertama, pengrajin kayu. Barang yang dihasilkan, misalnya kursi, bahan asal benda, kayu dari batang pohon. Jenis sumber daya alam yang digunakan yaitu tumbuhan. Pekerjaan kedua, peternak sapi. Barang yang dihasilkan, susu. Bahan asal benda yaitu sapi. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah hewan. Pekerjaan yang keempat, penambangan batu kapur. Barang yang dihasilkan, bangunan rumah atau sekolah. Bahan asal benda batu kapur atau gamping. Jenis sumber daya alam yang digunakan, bahan tambang. Pekerjaan yang keempat, petani sayur. Barang yang dihasilkan, sayur. Bahan asal benda, tanaman sayur. Jenis sumber daya alam, tumbuhan. Pekerjaan yang kelima, nelayan. Barang yang dihasilkan, sarden, ikan asin. Bahan asal benda, ikan. Jenis sumber daya alam, hewan. Berdasarkan tabel tersebut, jenis sumber daya alam yang kita manfaatkan adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sedangkan batu kapur merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita harus menghemat penggunaan sumber daya alam agar terjaga keberadaannya. Jika sumber daya alam terjaga, maka kebutuhan kita sehari-hari dapat terpenuhi. Berikut ini beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat penggunaan sumber daya alam. Pertama, tidak merusak bangunan seperti rumah dan sekolah. Kedua, menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah. Ketiga, menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya. Keempat, melakukan penghijauan untuk melestarikan pohon-pohon. Dan yang kelima, tidak menyakiti hewan dan tidak merusak tumbuhan di sekitar. Masih ingatkah kamu cerita tentang Bapak Weli, kepala sekolah teladan? Ayo, bacalah kembali cerita tersebut. Sampaikan pendapatmu tentang cerita melalui tulisan. Tulisanmu harus memuat pendapatmu tentang cerita secara keseluruhan. Berikut ini contoh menuliskan pendapat tentang isi teks cerita Bapak Weli, kepala sekolah teladan. Menurut saya, tekad Pak Weli sebagai seorang kepala sekolah patut dijadikan teladan. Pak Weli bersungguh-sungguh mendukung kemajuan siswanya. Ia berusaha mencari ide supaya rencananya tercapai. Pak Weli sangat mengharapkan muridnya bisa mendapatkan pengalaman yang berharga. Ia juga mendukung bakat dan keterampilan yang dimiliki muridnya.